Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Biarlah kami dituntun dan dibimbing oleh firman Tuhan untuk menjalani hari kami ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nang sahat di hadohungon dohot haubanon, say unang tadikon au ale de bata, paima hubaritahon tangammu tuna pinopar, haguguomu tu saluhut akanaro sogot. Capailah tujuan hidupmu sesuai kehendak Allah. Di dalam doa, hal yang ada di dalamnya selain ucapan syukur juga adalah permohonan. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, apa yang kita harapkan dari Tuhan untuk Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita hanya dapat memohonkan, meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam doa kita memohon dengan iman kepercayaan kita. Itulah yang dapat kita lakukan. Kalau untuk jawaban dari doa atau permohonan kita tersebut adalah bagiannya Tuhan, dan cara Tuhan menjawab tidak selalu sesuai dengan jalan pikiran kita. Dia punya cara tersendiri untuk menjawab setiap permohonan kita. Sebagaimana dalam renungan kita ini pemazmur memohon doa perlindungan di masa tua. Dalam doa permohonan akan pertolongan Tuhan dan perlindungannya selalu mencakup pernyataan iman dan pujian. Pemazmur memohon kepada Allah supaya sepanjang hidupnya Allah tetap tinggal di dalamnya, supaya Allah tidak meninggalkannya. Artinya, pemazmur memiliki iman bahwa dia akan memiliki dan akan dianugerahi oleh Allah dengan umur panjang. Ini merupakan ungkapan iman di balik permohonan yang disampaikan oleh pemazmur. Dia tidak skeptis dan tidak pesimis, sebab harapan akan umur panjang akan memberi semangat dan kekuatan kepadanya untuk menjalani harinya. Kemudian harapan dan iman akan anugerah umur panjang yang akan Tuhan anugerahkan itu, pemazmur sendiri hendak mengisinya dengan hal yang berguna. Tidak hanya sekedar berumur panjang, namun tidak memiliki arti. Pemazmur percaya bahwa umur panjang akan Tuhan anugerahkan dengan permohonan agar Tuhan tidak meninggalkannya, agar Tuhan tetap tinggal di dalamnya untuk tujuan supaya dia dapat memberitakan segala perbuatan besar Allah di masa lalu kepada semua keturunannya yang sudah ada dan yang akan datang. Tujuan hidupnya sangatlah mulia. Tidak hanya ingin mewartakan kebesarannya atau pencapaian-pencapaian yang dicapainya selama hidupnya. Namun tujuan hidupnya dan permohonannya kepada Allah adalah agar dia mampu untuk memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan kepada keturunannya. Hal ini kemungkinan seperti orang Israel yang keluar dari Mesir dan menyaksikan segala perbuatan tangan Tuhan. Mulai mereka di Mesir, perjalanan di padang gurun, hingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Semua itu adalah karena kuasa dan keperkasaan Tuhan. Dan semua berita ini dapat bertahan adalah karena para orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada keturunannya di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi kita. Kesadaran akan ketergantungan dan penyertaan Tuhan agar dapat melakukan tanggung jawab inilah maka kita mempercayai akan penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup kita.
seberapapun usia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebab hanya Tuhan yang memiliki waktu kita. Iman kita dan harapan kita adalah bahwa Tuhan menganugerahkan waktu kepada kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang utama bagi kita adalah mewartakan, memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan melalui pengalaman hidup kita kepada keturunan, kepada sesama, dan kepada siapapun yang ada bersama dengan kita. Mari pergunakan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memberitakan, untuk mengajarkan kuasanya dan keperkasaannya. Yang sering terjadi adalah kita yang pergi meninggalkannya dan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, hanya mengandalkan pikiran kita sendiri. Jika itu sedang terjadi dalam diri kita, terlebih dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini, maka kembalilah kepada Tuhan. Dia dengan sabar menunggu kita dan menyambut kedatangan kita kepadanya. Capailah tujuan hidupmu, capailah tujuan hidup kita sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kita. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami percaya Engkau tetap tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau, sehingga tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu kami boleh laksanakan, mewartakan, memberitakan kuasa Tuhan melalui setiap gerak hidup kami. Amin. Tuhan memberkati kita.